Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tugas Para Rasul yang berdasarkan pada Injil Matius bab 10 ayat 7. Yesus bersabda, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 rasul. Kepada mereka, Yesus menyampaikan perintahnya. Sabda Yesus, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut, atau tongkat, karena seorang pekerja layak mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak. Tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Apabila kamu tidak diterima seseorang dan ia tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu. Kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara-saudara terkasih, salah satu tugas seorang pemimpin adalah mengatur anak buahnya dan memberi perintah untuk mengerjakan sesuatu. Ketaatan anak buah terhadap pimpinan ditunjukkan dengan melaksanakan tugas tersebut dengan tekun dan tuntas. Tugas tersebut sesuai dengan visi misi kelompok tersebut. Sebuah kesatuan militer, tugas utamanya adalah menjaga keamanan sebuah wilayah. Suatu lembaga pemerintah berkewajiban melayani masyarakat. Tugas utama sebuah rumah sakit adalah melayani kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Lembaga pendidikan bertanggung jawab mendidik generasi muda dalam bidang keilmuan. Setiap lembaga sudah jelas tugas dan kewajibannya, sehingga setiap orang yang menjadi bagian dari lembaga itu harus mengikuti aturan profesi yang ditetapkan. Aturan tersebut juga mencakup ketaatan terhadap pimpinan. Tugas seorang pimpinan adalah mengatur anak buahnya agar visi misi lembaga tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Seorang anak buah yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan tekun akan mengembangkan lembaga tersebut menjadi semakin kuat dan besar. Saudara-saudara terkasih, walaupun bukan seorang pimpinan sebuah lembaga, Yesus adalah seorang pemimpin. Untuk mewujudkan visi misinya, yaitu menyelamatkan manusia dari kematian karena dosa, Yesus menunjuk 12 orang sebagai rasul-rasulnya.
Bukannya Yesus tidak mampu mewujudkannya, tetapi Yesus ingin manusia ikut berperan dalam penyebaran Injil. Dengan demikian, kabar keselamatan itu bisa tersebar luas melampaui tempat dan waktu. Ada perintah utama Yesus kepada para rasul. Sabda Yesus, "Pergilah dan beritakanlah." Perintah pertama adalah pergilah. Pergi bukan hanya berarti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pergi yang dimaksud Yesus memiliki makna pergi dari kehidupan budaya Yahudi. Gereja yang hendak dibangun Yesus tidak terikat dengan bangsa Yahudi saja, tetapi kepada seluruh bangsa di dunia. Perintah itu juga berarti pergi dari kehidupan lama, yaitu kehidupan duniawi. Banyak orang melakukan perjalanan setiap waktu di berbagai tempat di dunia dengan tujuannya masing-masing. Yesus tidak hanya meminta para rasul untuk melakukan perjalanan itu begitu saja, tetapi disertai visi misi utama, yaitu memberitakan kabar keselamatan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Inilah perintah kedua Yesus kepada para rasul. Bagaimana menyampaikan kabar keselamatan tersebut? Saudara-saudara terkasih, para rasul diminta untuk tidak sekedar berkata-kata menyampaikan ajarannya, tetapi harus disertai tindakan nyata yang sungguh bisa dirasakan manfaatnya bagi kehidupan orang banyak. Para rasul diminta untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, mengusir setan-setan. Tindakan-tindakan tersebut tidak berhubungan dengan kehidupan duniawi, seperti buatlah kesempatan bekerja, didiklah anak-anak agar pandai, bangunlah rumah yang bagus, bagikan pakaian yang pantas pakai. Dengan disembuhkan dari sakit, orang tersebut diharapkan bersyukur atas kesehatan badannya. Dengan membangkitkan orang mati, keluarga tersebut akan kembali berbahagia karena berkumpul dengan anggota keluarganya yang sudah mati tadi, sekaligus mengajarkan tentang adanya kehidupan sesudah kematian. Dengan mentahirkan dari kusta, orang itu akan merasa dibebaskan dari beban dosa, karena bagi masyarakat Yahudi pada masa itu, penyakit kusta itu adalah kutukan dari Tuhan karena orang itu berdosa. Dengan mengusir setan, orang itu akan dibebaskan dari kuasa kegelapan yang membelenggunya dan memberatkan hidupnya. Apakah kita sudah memahami tugas kita sebagai rasul pada zaman sekarang? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau berharap kami ikut serta dalam karya keselamatan yang Engkau tawarkan kepada manusia. Dengan menjadi rasul pada zaman sekarang, kami ikut mewartakan kabar gembira Injil. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.